Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Sisi Wahyuni, Julia Dalmalasari, Verina Andini, Elva Yuliati, Tetra Nanda Lovandi, dan saya sendiri Tika Rahmadiana. Baiklah, kami akan mempresentasikan materi pertumbuhan dan kelembagaan review dari bukti, yang mana materi pertumbuhan dan kelembagaan ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah ekonomi kelembagaan. Latar belakang. Bukti pertumbuhan menggunakan ukuran kelembagaan bukanlah masalah langsung. Pertama, proses integrasi kelembagaan dan perubahan kelembagaan ke dalam teori ekonomi relatif baru. Pertumbuhan sastra tidak menganut satu definisi menyeluruh tentang ekonomi, politik, dan institusi sosial. Proses perubahan mereka dan kemungkinan saluran pengaruhnya terhadap hasil ekonomi. Namun, seperti yang disarankan oleh NOR 1990V, spesifikasi tentang apa sebenarnya institusi itu, bagaimana mereka berbeda dari organisasi, bagaimana mereka mempengaruhi biaya transaksi dan produksi adalah kunci dari sebagian besar analisis. Dalam literatur empiris mencakup berbagai istilah politik dan institusi indikator, termasuk kualitas kelembagaan atau penegak hak milik, ketidakstabilan politik atau kerusuhan, kudeta, perang saudara, karakteristik rezim politik, pemilu, konstitusi, kekuasaan eksekutif, modal sosial, tingkat aktivitas sipil dan organisasi, dan karakteristik sosial, perbedaan pendapatan dan latar belakang etnis, agama, dan sejarah. Dalam literatur tentang pertumbuhan dan kelembagaan, penting untuk membedakan antara hasil dari model struktural dan dari model bentuk reduksi. Sistem struktural lengkap untuk model pertumbuhan biasanya terdiri dari setidaknya dua persamaan besar dari teori ekonomi. Biasanya, persamaan untuk pertumbuhan dan investasi saat ini, meskipun investasi saat ini merupakan penentu pertumbuhan saat ini. Ada juga yang sebaliknya, contohnya pertumbuhan saat ini yang tinggi mungkin memiliki efek permintaan pada investasi dan mungkin juga meningkatkan tabungan yang masuk giliran membantu membiayai investasi. Variabel yang nilainya ditentukan dalam sistem yaitu pertumbuhan dan investasi disebut variabel endogen. Mereka yang berada di luar sistem di mana sistem tidak memiliki pengaruh disebut variabel eksogen. Misalnya, penduduk biasanya dirawat sebagai eksogen. Contoh variabel endogen tertinggal dalam model pertumbuhan adalah awal periode nilai pendapatan atau tingkat modal manusia atau fisik. Selanjutnya yaitu persamaan struktural tunggal. Banyak model pertumbuhan empiris didasarkan pada pertumbuhan struktural tunggal persamaan. Misalnya persamaan pertumbuhan Solo, karena di situ ada kausalitas terbalik antara arus pertumbuhan dan investasi yang akan menjadi penting untuk mengkoreksi bias atau overestimation dalam menghitung pentingnya investasi untuk pertumbuhan. Selanjutnya yaitu model bentuk tereduksi. Dalam model bentuk tereduksi, variabel dependen endogen diekspresikan hanya dalam hal variabel dan parameter eksogen. Misalnya investasi endogen pada arus kanan persamaan diganti dengan sekumpulan variabel dalam sepenuhnya untuk menentukan investasi. Jadi bentuk tereduksi menggambarkan hasil interaksi antara variabel endogen tetapi tidak interaksi simultan itu sendiri. Kerugian penting dalam model ini secara umum adalah seseorang kehilangan kemampuan untuk membedakan berbagai saluran pengaruh pada pertumbuhan, misalnya untuk mengukur pengaruh-pengaruh investasi pada pertumbuhan. Selain itu, kerugiannya dalam banyak bentuk reduksi persamaan tunggal, di mana persamaan pertumbuhan dalam literatur, himpunan variabel penentu investasi tidak lengkap atau berisi variabel endogen lain saat ini. Selanjutnya, model pertumbuhan ekonomi Solo, di mana model pertumbuhan ekonomi Solo itu didasarkan pada output dalam perekonomian dihasilkan menggunakan kombinasi labor
dan kapital, di mana labor yaitu tenaga kerja dan kapital adalah modal, dengan pengembaliannya yang bersifat konstan, sehingga input penggandaan menghasilkan penggandaan hasil, di mana model ini membedakan antara modal fisik dan modal manusia, itu kuantitas outputnya Y, di mana persamaannya Y sama dengan A dikali fungsi labor and capital, itu persamaan 1. Di mana asumsi lebih lanjut tentang pasar kompetitif, maka tingkat pertumbuhan ekonomi adalah jumlah tertimbang dari tingkat pertumbuhan parameter efisiensi, di mana G dikali A atau terkadang disebut dengan kemajuan teknis dari angkatan kerja atau labor, dan persediaan modal K, di mana bobot pada dua yang terakhir adalah bagian pembayaran tenaga kerja dan modal dalam produk domestik bruto, di mana persamaan yang kedua GY sama dengan GA ditambah AL dikali GL ditambah AK dikali GK. Asumsi kritis dalam model Solow adalah bahwa produk marginal modal menurun dengan jumlah modal dalam perekonomian. Dalam jangka panjang, karena ekonomi mengakumulasi lebih banyak modal, mendekati nol, dan tingkat pertumbuhan ditentukan oleh kemajuan teknis dan pertumbuhan angkatan kerja. Tapi, di jangka pendek, ekonomi yang mengakumulasi modal lebih cepat akan menikmati tingkat output yang lebih tinggi. Regresi pertumbuhan lintas negara mempelajari faktor penentu pertumbuhan dengan menggunakan masing-masing negara pengalaman sebagai titik data. Biasanya, ada dua jenis regresi. A. Mayoritas, yaitu memperkirakan perubahan tingkat output, pada dasarnya memperkiraan persamaan. 1. Pada dua titik waktu. Dan B. Yang memperkirakan persamaan. 2. Menghubungkan tingkat pertumbuhan selama beberapa dekade dengan kemajuan teknis, diasumsikan konstan di seluruh negara, dan dengan angkatan kerja dan tingkat pertumbuhan persediaan modal. Istilah lembaga dan bagaimana mereka diukur. Mengklasifikasikan mazhab pemikiran dalam tradisi ekonomi politik yang relatif baru, Posen 1998 menunjukkan bahwa pengaruh yang cukup besar dari utara pada tahun 1990 dan sekolah sebagian besar telah mempengaruhi ilmuwan politik dan sejarawan ekonomi. Bukan ekonom seperti itu. Namun, North memberikan kerangka kelembagaan yang jelas yang dapat diintegrasikan dengan literatur ekonomi yang berkembang untuk memberikan interpretasi yang lebih kaya pengaruh institusi terhadap pertumbuhan. Kerangka kelembagaan terdiri dari kendala formal dan informal. North menggambarkan kontinum dengan tabu, adat istiadat, dan tradisi tak tertulis di satu ujung, dan konstitusi dan hukum yang mengatur ekonomi dan politik di sisi lain. Dalam tidak adanya aturan formal, jaringan sosial yang padat mengarah pada perkembangan adat istiadat, hukum, kepercayaan, dan aturan normatif yang merupakan kerangka kelembagaan informal. Misalnya, lihat Bates 1989. Secara alami, kendala informal pada perilaku tersebar luas dan penting dalam ekonomi modern juga. David 1994 dan 1997. Klasifikasi lembaga dengan ukuran empiris. Cara di mana ukuran kelembagaan empiris dikategorikan penting untuk menafsirkan efeknya.
Klasifikasi berbasis teori yang diadopsi di sini berbeda dari survei empiris terkait oleh Alesina dan Perotti tahun 1994 dan Brunetti 1997. Dalam hal ini, membedakan antara ukuran yang menggambarkan atribut lembaga dan mereka yang mengevaluasi kinerjanya, deskripsinya, fitur lembaga politik dan ekonomi, seperti ada atau tidak adanya hak konstitusional, tidak menjelaskan seberapa baik hak konstitusional tersebut institusi tampil. Sebaliknya, ukuran kualitas formal dan informal lembaga menunjukkan seberapa efektif aturan atau norma kelembagaan yang ada diimplementasikan. Misalnya, ukuran kualitas lembaga formal meliputi peringkat subjektif dan efektivitas hak milik dan birokrasi, yaitu kemudahan berbisnis, seringkali diambil dari survei lintas negara yang dilakukan oleh lembaga risiko. Langkah-langkah tersebut adalah proksi untuk biaya transaksi dan transformasi produksi yang dapat mempengaruhi volume dan efisiensi investasi, dan oleh karena itu, pertumbuhan mungkin ada juga kausalitas terbalik dari pertumbuhan dan pertumbuhan investasi ke institusi. Kemudian C. Kekhawatiran penting tentang tindakan kelembagaan. Yang pertama, endogeneity. Perbedaan penting antara variabel endogen dan eksogen dijelaskan dalam kotak pertama. Secara umum, struktur kelembagaan suatu negara diharapkan tetap sama dari waktu ke waktu. Dalam hal ini, variabel kelembagaan dapat dianggap cukup eksogen bagi pertumbuhan. Namun, di banyak negara berkembang, kualitas kelembagaan secara berkala dapat merosot tajam sebagai akibat dari ketidakstabilan politik, kondisi perdagangan, atau guncangan iklim, pembalikan kebijakan, atau bahkan program penghematan fiskal. Dalam hal ini, jauh dari eksogen, institusi dapat memburuk dalam periode pertumbuhan daerah. Selanjutnya, yang kedua, ordinality. Sebuah ordinal index memberi peringkat negara-negara pada beberapa kriteria tanpa menentukan tingkat perbedaannya antara negara dan asosiasi nomor dengan posisi peringkat, yaitu yang kedua. Namun, untuk digunakan secara bermakna dalam regresi pertumbuhan, indeks seperti itu perlu untuk diubah menjadi indeks kardinal yang merupakan indeks di mana tingkat perbedaan penting, bukan hanya urutannya. D. Hubungan korelasi dengan pertumbuhan. Korelasi dengan pertumbuhan. Korelasi antara variabel kelembagaan dan pertumbuhan menunjukkan hubungan tetapi bukan arah kausalitas. Kausalitas dapat berjalan kedua arah, dari lembaga yang baik, tuntutan untuk pertumbuhan, dan dari pertumbuhan yang lebih baik ke lembaga yang lebih baik. Selanjutnya, terdapat kinerja pertumbuhan mungkin buruk selama periode transisi demokrasi, karena pemerintah harus menghadapi warisan ekonomi, runtuhnya rezim dan ketidakstabilan politik yang menyertai. Menurut Alesina dan Perotti pada tahun 1994, akhirnya demokrasi cenderung berkorelasi dengan negara-negara berpenghasilan tinggi, lembaga yang baik, dan tenaga kerja yang berpendidikan. Efek sulitnya yang diuraikan. Variabel yang digunakan untuk menunjukkan ketidakstabilan politik umumnya menderita endogenitas. Meskipun ketidakstabilan politik dapat mengurangi volume dan efisiensi investasi dan dengan demikian menghambat pertumbuhan, guncangan pendapatan negatif juga dapat terjadi, mempromosikan ketidakstabilan politik. Menurut Alesina dan lain-lain 1996, memodelkan efek eksekutif
ketidakstabilan dengan pertama, mengukur kemungkinan perubahan dalam pemerintah untuk 3 definisi perubahan setiap perubahan dalam pemerintah, perubahan besar maupun kudeta. Dan kemudian memperkirakan hubungan antara pertumbuhan per kapita, pendapatan, dan berbagai variabel, termasuk probabilitas perubahan pemerintah. Selanjutnya, terdapat Londregan dan Pohle 1990 berasumsi masuk akal bahwa tingkat pertumbuhan saat ini tidak memungkinkan kudeta, tidak terkait secara bersamaan, tetapi mungkin lebih kecil, bahwa kudeta yang lalu tidak berpengaruh pada pendapatan saat ini. Mereka juga menemukan pertumbuhan pendapatan menghambat kudeta, penghitungan revolusi, dan kudeta yang lebih sederhana. Tampaknya mempengaruhi pertumbuhan secara negatif, tetapi efek ini menghilangkan ketika hak milik dikendalikan menurut Barrow 1996. Indeks agregat kerusuhan, demonstrasi, dan pembunuhan tampaknya tidak mempengaruhi pertumbuhan dalam perkiraan ini, tetapi mereka mengurangi investasi dan tabungan. Dan pada tahun 1998, menurut Svensson menemukan hubungan antara ketidakstabilan politik dan kualitas hak milik, dan juga menemukan bahwa ketika hak milik dimasukkan dalam persamaan investasi, politik variabel ketidakstabilan tidak lagi signifikan. Materi yang selanjutnya yaitu dari korelasi ke penyebab, dari bukti penyebab dalam literatur tentang pertumbuhan dan kelembagaan. Dari korelasi ke penyebab, bukti penyebab dalam literatur tentang pertumbuhan dan institusi mungkin saling bertentangan. Tidak hanya dijanjikan oleh kekurangan dalam ukuran kelembagaan, tetapi juga oleh orang miskin kualitas data untuk variabel yang lainnya. Banyak regresi pertumbuhan menggunakan data dari kumpulan data tabel dunia lintas negara, menurut Summers dan Heston tahun 1991. Hampir setengah dari 138 negara dalam kumpulan ini memiliki data berkualitas buruk, dan 37 diantaranya adalah negara di benua Afrika. Materi yang selanjutnya yaitu F. Cara membedakan yang diketahui dan yang tidak diketahui tentang literatur yang lebih baru, menunjukkan bahwa variabel kelembagaan yang sesuai untuk termasuk dalam investasi dan regresi pertumbuhan. Literatur yang lebih baru menunjukkan bahwa variabel kelembagaan yang sesuai termasuk dalam investasi dan regresi pertumbuhan adalah yang menangkap kinerja atau kualitas lembaga formal dan informal daripada sekedar mendeskripsikan karakter dari karakteristik atau atribut lembaga politik dan masyarakat atau ukuran politiknya ketidakstabilan. Untuk memperkuat pandangan ini, bukti menunjukkan bahwa karakteristik dan durasi rezim politik penting dalam menentukan apakah negara memiliki hak milik yang ditegakkan dan didefinisikan dengan baik, yang menunjukkan kemungkinan adanya hubungan antara stabilitas politik dan investasi, dan menyiratkan bahwa lembaga politik tidak efisien dengan biaya transaksi yang tinggi dapat mengakibatkan hak milik yang lemah dan dengan demikian mengecilkan hati pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, menurut Barrow, tahun 1996 telah mencoba untuk memodelkan karakteristik politik seperti sebagai fungsi dari variabel budaya, sosial, dan sejarah, termasuk juga indikator untuk kolonialisme. Meskipun tidak dengan hasil yang sangat konklusif, ukuran kinerja atau kualitas untuk lembaga formal dan informal termasuk menghormati kontrak, hak milik, kepercayaan, dan kebebasan sipil. Bukti menunjukkan hal itu, kualitas lembaga memiliki hubungan tidak langsung yang kuat dan signifikan dengan pertumbuhan melalui pengaruhnya terhadap volume investasi. Ada juga bukti, meski lemah, untuk hubungan langsung antara institusi dan pertumbuhan. Dengan demikian, lembaga yang berkinerja lebih baik dapat meningkatkan pertumbuhan dengan meningkatkan volume investasi, misalnya dengan menghilangkan birokrasi dan sewa
biaya, dan dengan meningkatkan efisiensi investasi. Katakanlah, dengan menegakkan hak milik yang terdefinisi dengan baik, begitu pula dengan promosi modal sosial, memperkuat lembaga informal dapat secara positif mempengaruhi pertumbuhan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi pertumbuhan dan kelembagaan. Review dari bukti ini adalah model pertumbuhan ekonomi Solo berdasarkan pada premis bahwa output dalam perekonomian dihasilkan menggunakan kombinasi tenaga kerja dan modal dengan pengembalian yang konstan, sehingga input penggandaan menghasilkan penggandaan hasil. Variabel kelembagaan berkorelasi positif dengan pertumbuhan, di mana derajat korelasinya meningkat bila menggunakan ukuran yang bersifat endogen. Bukti penyebab dari literatur tentang pertumbuhan dan institusi mungkin saling bertentangan, tidak hanya dijanjikan oleh kekurangan dalam ukuran kelembagaan, tetapi juga oleh orang miskin. Literatur yang lebih baru menunjukkan bahwa variabel kelembagaan yang sesuai termasuk ke dalam investasi dan regresi pertumbuhan adalah yang menangkap kinerja atau kualitas lembaga formal dan informal daripada sekedar mendeskripsikan karakter-karakter atau atribut kelembagaan politik dan masyarakat atau ukuran politik yang tidak stabil. Itulah hasil presentasi dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya kami mohon banyak maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.